Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Dinda Dityana. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi semester 5 pada konsentrasi Jurnalistik 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemberitaan pers dan asas praduga tak bersalah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum dan Etika Pers. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau bahkan dihadapkan pada sidang pengadilan wajib dikatakan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, mengenai pemberitaan pers pada suatu tindak pidana dan asas praduga tak bersalah, maka kita perlu melihat kembali ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers atau bisa disebut sebagai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang disusun oleh Dewan Pers. Menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi 6M: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia. Kemudian, Undang-Undang Pers mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dan memberitakan peristiwa dan opini. Hal ini diatur juga secara tegas dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pers yang berbunyi, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pers menyebutkan bahwa pers nasional dalam menyampaikan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Jadi jangan sampai pers ini memberitakan atau menginformasikan hal-hal yang belum benar adanya, hal-hal yang masih dalam dugaan, belum dipastikan bahwasannya dia adalah bersalah, sampai mengakomodasi opini-opini orang lain untuk mencapai kepentingan suatu pihak. Jangan sampai pers itu seperti itu, karena pers sudah diatur dalam etika jurnalistik. Ketika memberitakan, mereka harus mematuhi kaidah-kaidah yang terdapat dalam etika jurnalistik. Nah, kemudian perusahaan pers yang melakukan pelanggaran atas asas praduga tak bersalah tersebut akan diancam pidana dengan denda paling banyak 500 juta rupiah, dan ini terdapat di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pers. Nah, selain ketentuan Undang-Undang Pers, wartawan juga wajib menaati Kode Etik Jurnalistik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini terdapat di pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pers. Kode etik jurnalistik ini ditetapkan dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pers sendiri dan terdapat pada pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers. Nah, menurut pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak menyampurkan fakta dan opini yang menghakimi seseorang ataupun lembaga tertentu. Kemudian, menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dan ketentuan pasal ini antara lain, yang pertama ada gini. Pertama, menguji informasi berita dengan melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi tersebut. Jadi, bukan hanya kita memberitakan secara gamblang, tapi kita harus juga menyertakan data-data yang ada. Kemudian kita harus juga mewawancarai narasumber demi memperkuat data tersebut agar tidak terjadinya hoax. Karena ketika berita tersebut terdapat hoax ataupun pernah memberitakan berita yang tidak benar yang disebut hoax tadi, maka
berita tersebut dapat tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Nah, selain itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap masyarakat itu sendiri dan bahkan akan menimbulkan kekerasan dan hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Nah, makanya ketika kita sedang memberitakan ataupun membuat sebuah informasi, maka diwajibkan sekali untuk recheck lagi kembali, udah lengkap belum datanya, kemudian narasumbernya dapat dipercaya tidak. Nah, itu hal penting sekali dalam memberitakan sesuatu, karena berita ini bersifat publik, masyarakat itu bakal tahu. Dan apalagi sekarang perkembangan zaman, semuanya serba digital, semuanya mudah diakses. Jadi berita yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan itu mudah menyebarluaskan kayak gitu. Jadi perlunya data yang ada dan data yang lengkap agar tidak terjadinya berita hoax itu tadi. Kemudian yang kedua adalah berimbang dan memberitakan, maksudnya memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional. Artinya berimbang di sini kita tidak berat sebelah ataupun tidak mengunggul-unggulkan suatu pihak, tapi kita harus benar-benar berimbang karena kita adalah menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintahan, kemudian menginformasikan ataupun mengkomunikasikan antara pemerintahan ke masyarakat. Jadi tidak ada ataupun tidak boleh mementingkan suatu pihak, memberitakan dengan mengunggul-unggulkan suatu pihak, itu tidak boleh, karena kita harus bersifat transparan, karena kita adalah jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dengan masyarakat. Jadi perlunya asas keberimbangan tersebut. Kalau misalnya kita saja sudah tidak independen, maksud saya bagaimana kita bisa menyalurkan suara-suara rakyat kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interaktif atau interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Jadi ketika kita ingin menuliskan sebuah opini, jangan sampai kita menuliskan opini kita sendiri sebagai wartawan, jangan. Tapi kita menuliskan sesuatu yang menyuguhkan sesuatu fakta dan data yang ada, sehingga pembaca tersebutlah yang sampai beropini dengan tulisan kita. Bukan kita yang beropini, tapi masyarakat ataupun orang lain yang membaca tulisan kita, mereka yang beropini dengan fakta dan data yang sudah kita tuliskan. Seperti itu. Sebenarnya opini itu lagi-lagi sering disalahartikan bahwasanya opini tersebut adalah opininya wartawan, padahal bukan. Opini itu ditulis berdasarkan fakta dan data yang ada, kemudian saat orang lain membaca opini tersebut, nah mereka lah yang beropini tentang tulisan tersebut sesuai fakta dan data yang ada. Jadi bukan opini dari wartawannya sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada asas praduga tak bersalah, adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Karena seperti yang saya jelaskan di atas tadi, seseorang yang masih dalam dasar praduga, dia tidak dapat dikatakan bersalah sampai akhirnya pengadilan itu sendiri memutuskan kesalahannya, kemudian mendapatkan data-data yang ada, kemudian bukti-bukti, sampai akhirnya dia bersalah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baru dia bisa dikatakan bersalah. Kalau misalnya dia masih praduga, dia belum wajib dikatakan bersalah kayak gitu. Nah, lanjut, berdasarkan penjelasan yang sebelumnya, suatu pemberitaan pers dapat dikatakan melanggar asas praduga tak bersalah jika isinya memang telah menghakimi seseorang atau beberapa orang telah terlibat atau bersalah melakukan tindak pidana. Kemudian padahal itu belum terbukti gitu. Mereka tuh melakui kesalahan sampai keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum ataupun yang belum menyimpulkan sebuah kesalahannya atau memutuskan bahwasannya dia melakukan kesalahan kayak gitu. Jadi ini juga termasuk pelanggaran seandainya seorang pers memberitakan ataupun menghakimi seseorang yang masih dalam tahap praduga tak bersalah kayak gitu. Nah, dalam hal ini terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain, maka terdapat mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh adalah melalui hak jawab. Nah, jadi ini terdapat pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Pers dan hak koreksi, kemudian pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Pers tentang hak jawab. Jadi hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk
memberikan tanggapan ataupun klarifikasi ataupun sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi dan membuktikan ataupun membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Nah, menurut Kode Etik Jurnalistik, penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Sedangkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers. Nah, menurut Kode Etik Jurnalistik, penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Nah, kalau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik akan diselesaikan oleh Dewan Persnya sendiri. Tapi kalau misalnya sanksi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, maka yang akan dilakukan itu oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia melanggar etika jurnalistik, maka dia harus berhadapan langsung dengan Dewan Pers, harus diselesaikan secara langsung oleh Dewan Pers. Tapi kalau sanksi, maka dia akan dilakukan oleh perusahaan tersebut atau organisasi wartawan tersebut. Kemudian jadi begini, suatu pemberitaan dikatakan melanggar asas praduga tak bersalah jika isinya bersifat menghakimi seseorang dan merupakan pelanggaran undang-undang pers serta kode etik jurnalistik. Pihak yang menilai ada tidaknya pelanggaran kode etik jurnalistik adalah Dewan Pers. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.